Tapi Pak Prabowo ini, berkenan ketemu. Oke. Terus saya bilang sama Mayor Dedi, "Kalau Bapak mau ketemu saya dengan senang hati mau ketemu." Dan setelah itu kan beberapa kali ketemu. Mungkin 3 atau 4 kali ketemu, dan semua pertanyaan yang jadi undang-undang saya sampaikan ke beliau, dan saya pikir beliau akan marah kan. Yang lalu udah, biar lalu, kita mau lihat ke depan. Ya. Cut off, yang lalu kita cut off, kita lihat ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah, masyarakat Indonesia atau masyarakat tanah air yang menyukai dunia politik ini kembali dikejutkan dengan Hasan Azbi ya. Setelah beberapa hari lalu dikejutkan oleh pengunduran dirinya menjadi kepala PCO. Nah, kali ini ada yang kembali mengejutkan, yaitu Hasan Azbi terlihat pada rapat kabinet bersama dengan seluruh jajaran kementerian dari Prabowo Subianto. Nah, di sana sangat menarik karena memang ada yang menyatakan, atau Hasan Azbi menyatakan bahwa dia tidak akan lagi menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo dan Gibran. Namun menariknya di saat rapat kabinet tersebut, para wartawan kebetulan juga hadir di sana, dan yang cukup mengejutkan ternyata di sana ada Hasan Azbi. Nah, berarti ada apa ini? Sedangkan beberapa hari yang lalu dirinya ini resmi mengundurkan diri ya. Jadi melalui video dia mengatakan bahwa dirinya sudah tidak lagi menjadi seorang kepala PCO. Dan hal ini tentu saja sangat menarik dan menjadi tanda tanya kenapa bisa tiba-tiba Hasan Azbi ada di sana. Dan ternyata menurut informasi yang beredar di media, itu Hasan Azbi dilarang oleh Prabowo untuk mengundurkan diri, dan berarti dirinya tetap menjadi seorang kepala PCO. Nah, bila kita merunut ke belakang, Hasan Azbi ini memang bukan bagian dari Prabowo, terutama pada saat kompetisi Pilpres pada tahun 2014 dan 2019, di mana dirinya berada dalam kubu Joko Widodo. Bahkan bisa dikatakan menurut informasi yang beredar di media sosial, Hasan Azbi ini salah satu buzzer yang cukup aktif dan mungkin ya termasuk salah satu pasukannya dari Jokowi di media sosial ya. Namun tiba-tiba pada saat Pilpres 2024 dirinya menjadi seorang juru bicara dari Prabowo. Dan tentu saya sangat menarik, ternyata ada sebuah video yang mengatakan, atau kejujurannya dari Hasan Azbi yang mengatakan alasannya kenapa tiba-tiba dia berada di kubu Prabowo Subianto, bahkan menjadi seorang juru bicara. Nah, di sini Hasan Azbi belak-belakan mengatakan alasan kenapa dia bisa ada di kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakebuming. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Abang, boleh cerita sedikit nggak sih itu awalnya nih bisa akhirnya masuk ke TKN-nya Pak Prabowo Gibran? Iya, saya kan sudah nggak mimpin perusahaan konsultan politik lagi waktu itu. Iya. Kan yang ngerjain sudah orang lain. Nah, waktu itu saya lupa, mungkin bulan Oktober ya, diumumkanlah daftar orang-orang yang mengisi tim kampanye nasional. Terus saya lihat namanya banyak kan. Terus saya telepon Bang Dasko, "Bang, saya ingin masuk jadi tim kampanye nasional." Jadi saya mengajukan diri. Oh, oke. Saya mengajukan diri, mau jadi apa, kata Bang Dasko. Saya mau jadi jubir. Jadi minta spesifik jadi jubir. Memang saya minta spesifik jadi juru bicara. Walaupun saya sudah tahu di dalam itu sudah ada jubir-jubir sebelumnya. Mungkin sudah puluhan jubir-jubir waktu itu. Terus saya minta jadi jubir segala. Saya mau masuk tim Bravo dan saya mau jadi juru bicara. Nah, malam itu juga nama saya dimasukin sama Bang Dasko. Jadi ini beneran. Jadi Bang Dasko kayaknya juga nggak percaya waktu itu. Ini beneran katanya. Mau jadi jubir gitu. Mungkin nggak nyangka saya pengen masuk langsung jadi tim kampanye, kan belum pernah jadi tim kampanye. Biasanya kan jadi konsultan politik di balik layar. Dan hari ini kan memaksakan diri gitu. Bukan memaksakan diri, maksa. Saya mau jadi jubir gitu. Jadi ngotot pokoknya ya. Ngotot mau jadi jubir. Jadi taruhlah jadi. Jadi itu memang permintaan saya sendiri. Saya jadi jubir itu permintaan saya sendiri. Pas awalnya akhirnya terus ketemu sama Pak Prabowo,
Oh, kalau sama Pak Prabowo jauh sebelumnya. Jadi saya ketemu Pak Prabowo itu mungkin Februari atau Maret 2023. Yang setelah sekian lama. Dulu saya pernah ketemu tahun 2012 selama Pilkada DKI, tapi mungkin beliau nggak notice. Nah, pertemuan yang intensif lagi tuh Februari atau Maret 2023. Itu yang fasilitasi ya mayor yang punya banyak fans itu. Mayor Teddy. dia apa? Itu kalau di survei Pilkada DKI jangannya tinggi juga tuh nilainya. Iya, mak semua fans sama dia sih. Nah, dia tanya, abang mau nggak ketemu dengan Pak Prabowo? Saya waktu itu juga agak kaget karena selama ini kan saya nggak punya ekspektasi apa-apa karena rekam jejak kan. Rekam jejak kita kan ngelawan Pak Prabowo selama ini. Entah apa-apa yang kita pernah tulis soal Pak Prabowo, yang kita pernah katakan soal Pak Prabowo, pokoknya banyak negatif lah. Tapi Pak Prabowo ini berkenan ketemu. Oke. Terus saya bilang sama Mayor Teddy, kalau Bapak mau ketemu saya dengan senang hati mau ketemu. Dan setelah itu kan beberapa kali ketemu. Mungkin 3 atau 4 kali ketemu, sampai saya memutuskan untuk dukung Pak Prabowo di bulan Agustus itu. Itu mungkin 4 kali ketemu lah. Dan semua pertanyaan yang jadi undang-undang saya sampaikan ke beliau. Dan saya pikir beliau akan marah kan. Saya pikir kita bakal kena timpuk seperti gambaran orang-orang gitu kan. Kalau orang menggambarkan Pak Prabowo kan kayak gitu. Kita pikir kita bakal, enggak. Beliau santai sekali, beliau jelaskan dengan baik. Saya bilang, jadi semua prasangka-prasangka buruk saya soal Pak Prabowo hilang sirna semua. Dan karena beliau itu wawasannya sangat luas, bacaannya sangat variatif ya. Beliau banyak tahu soal dunia, soal Indonesia, soal perkembangan peradaban, soal teknologi, soal pembangunan. Ya, saya pikir, ya kayaknya ini yang cocok nih untuk didukung. Ya, ini walaupun saya sudah tahu nih dia akan jadi pemenang Pilpres itu Januari 2023 dari survei kita udah tahu. Oke. Karena setiap head to head dia selalu menang. Kalau 3 nama dia nomor 2, tapi begitu diadu head to head dia selalu menang. Head to head sama Ganjar maupun head to head sama Mas Anies, Pak Prabowo selalu menang. Jadi saya bilang sama anak kantor, ini pasti akan jadi pemenang nanti. Saya nggak tahu mau 1 putaran 2 putaran itu urusan lain, tapi kalau ini dia sudah yakin begitu ya Bang? Waktu itu kita udah membaca survei kayak gitu. Tapi itu kan hanya kita simpan dalam hati kan? Iya. Kita simpan dalam hati. Kita nggak punya ekspektasi ketemu dengan Pak Prabowo waktu itu. Karena kita tahu diri lah, kita pernah entah apa-apa yang pernah kita omongin soal Pak Prabowo waktu itu kan. Gitu kita tahu diri lah. Tapi ternyata belum nggak ada tuh. Nggak ada tuh menyisakan sedikit aja soal sakit hati apa segala macam, enggak. Semua dirangkul aja sama dia. Dan lupakanlah kalau mau maju, yang lalu udah biar kita mau lihat ke depan. Cut off, yang lalu kita cut off, kita lihat yang ke depan. Buat saya itu sebuah jiwa yang besar yang habis itu buat saya ya sudahlah menetapkan diri buat ini. Tapi waktu itu juga nggak ada ekspektasi sebenarnya bakal jadi tim kampanye segala macam. Oke. Itu jauh sebelum itu berarti jauh sebelum itu, kan Agustus. Begitu keluar tim kampanye terus agak miris juga nama kita nggak ada nih. Ya, itulah pengakuan sejujur-jujurnya mungkin ya dalam tanda kutip dari Hasan Nasbi, di mana dirinya secara dalam tanda kutip mengemis jabatan untuk menjadi seorang juru bicara kepada Pak Dasko. Di mana hal ini menjadi menarik karena memang Hasan Nasbi sendiri mengakui kalau dirinya kerap berkomentar negatif tentang Pak Prabowo Subianto. Ya tentu kita tahu sendiri ya pada saat konstelasi Pilpres di 2014 dan 2019 itu pertarungannya memang sangat sengit dan bahkan bisa cenderung ke arah negatif, di mana dari satu kubu dan kubu yang lainnya saling menyerang satu sama lain, baik itu menyerang ke masalah personal bahkan ke masalah agama ya. Nah di sini saya juga tidak terlalu memperhatikan dan tidak pernah peduli juga dengan apa yang ditweet oleh Pak Hasan Nasbi. Namun Hasan Nasbi ini mengatakan bahwa dirinya kerap berkata negatif tentang Pak Prabowo. Dan tentu saja kalau kata-kata negatif ya kita tahu lah itu bukan kata yang baik, tapi bisa lebih mendekati ke kata-kata yang jahat. Kata-kata yang mungkin menyudutkan kepribadian dari Pak Prabowo atau apapun tentang sesuatu tentang Prabowo. Intinya Hasan Nasbi ini mengaku dia kerap berkata negatif. Jadi negatif enggak
pasti udah bukan Pak Prabowo orang hebat, Pak Prabowo orang baik, nggak mungkin kan. Tapi lebih mendekati adalah Pak Prabowo orang jahat. Pak Prabowo mungkin menculik, Pak Prabowo apalah, nggak punya istri atau apalah. Karena saya juga jujur tidak tahu dan tidak terlalu peduli dengan hal itu. Namun Hasan Nasbini mengakui kalau dirinya kerap berkata negatif tentang Prabowo. Sehingga pada saat dirinya mengemis dan akhirnya dikasih jabatan menjadi seorang juru bicara, dan setelah itu diterima oleh Pak Prabowo, dirinya menjadi berubah ekspektasinya dan penilaiannya terhadap Pak Prabowo, di mana dirinya semasuk kaget ya, kenapa bisa dirinya yang kerap berkata negatif dan suka mengata-ngatai Pak Prabowo ini diterima untuk menjadi juru bicara dari TKN. Dan ini cukup mengejutkan, bahkan yang terjadi pada hari ini juga sangat mengejutkan ya, di mana dirinya sudah meminta untuk mundur namun masih terlihat di sidang kabinet. Dan tentu saja kalau merujuk kepada jabatan sebelumnya, berarti Hasan Nasbini masih tetap menjadi seorang kepala dari PJO. Namun hal tersebut belum ada konfirmasi, bahkan pada saat dirinya mundur pun belum ada konfirmasi bahwa Pak Prabowo menerima atau tidak. Tapi kalau bisa beliau melihat kalau dirinya sekarang masih berada pada saat sidang kabinet, ya berarti dirinya masih tetap berada dalam kabinet pemerintahan dari Pak Prabowo Subianto. Nah, jadi itulah konten kita kali ini. Dari video tadi kita bisa menilai, bisa melihat dari pengakuan Hasan Nasbini seakan-akan dirinya ingin mengatakan kalau saya ini orang jahat dan Pak Prabowo orang baik, tapi Pak Prabowo masih menerima saya dan tidak peduli dengan latar belakang saya yang sudah mencaci maki beliau. Jadi seperti itulah yang bisa kita nilai dan bisa kita ambil kesimpulan. Bagaimana dengan teman-teman semua? Apakah ada pendapat lain tentang Pak Hasan Nasbini? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Jadi sampai di sini dulu ya Dan Project. Bila kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.